Jadi karena ini perkara pidana namanya keberatan. Kalau dalam perdata disebut eksepsi. Tapi masyarakat secara umum sudah menerima baik pidana pun perdata disebut eksepsi atau keberatan. Ya. Jadi keberatan terhadap 385 halaman dakwaan jaksa penuntut umum. Kenapa keberatan? Pertama karena MKC ini ketika membaca surat 72 Al-Jin 19 yang menyatakan ketika hambanya Muhammad sedang sholat dia dikerubuni oleh jin. Kemudian itu dibaca oleh Abdul Somad untuk membantah tuduhan daripada Abdul Somad yang menyatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Maka MKC mengatakan bahwa tidak benar di salib ada jin kafir, tetapi yang benar adalah di surat 72 Al-Jin 19. Kemudian Abdul Somad berkali-kali mengatakan bahwa kafir dalam arti Yahudi, Nasrani, Katolik pasti masuk neraka. Akan tetapi MKC mengatakan bahwa ceramah atau tuduhan Abdul Somad itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa golongan orang yang termasuk dalam surat 19 ayat 71 surah Al-Maryam itulah yang pasti masuk neraka karena merupakan suatu kemestian atau ketetapan daripada Allah gitu. Kemudian lagi-lagi MKC karena dia Pak Haji lama bekerja di Arab, dia paham betul tentang bahasa Arab. Banyak teman-teman kita orang Indonesia bisa melafalkan bahasa Arab tapi belum tentu mengerti berbicara dalam bahasa Arab. Tetapi terdakwa MKC atau klien kita dia fasih berbahasa Arab, dia dan istrinya Ibu Haja Watmah lama dikerja di Arab sehingga paham betul bahasa Arab, maka dia padukan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Alhamdulillah Yesus. Mengapa terdakwa atau klien kami MKC mengatakan itu? Karena MKC ini adalah manusia yang unik. Kenapa saya katakan unik? Dia seorang muslim atau yang beragama Islam tapi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Biasanya muslim itu secara umum hanya percaya Yesus atau yang disebut Isa itu adalah nabi atau utusan. Hanya sebatas itu, tidak sampai kepada Tuhan. Tetapi karena MKC membaca surah Al-Maryam 19 ayat 33 di mana di situ ada narasi yang mengatakan diberkatilah aku waktu lahir, diberkati waktu mati dan diberkati waktu dibangkitkan kembali. Maka ini ditimang-timang oleh MKC, berarti Isa atau Yesus itu pernah lahir, pernah mati, dan pernah bangkit kembali. Kemudian MKC lagi-lagi membaca surat yang menyatakan Isa itu adalah manusia tersuci, terkemuka di dunia dan terkemuka di akhirat. Maka MKC menimang-nimang dengan segala keterbatasannya, siapakah terkemuka di dunia, terkemuka pula di akhirat. Kalau terkemuka di dunia, kira-kira mungkin Raja Daud atau Raja Sulaiman. Itu pun belum tentu seluruh dunia tuh. Kalau di Indonesia mungkin terkemuka Jokowi kan gitu. Tapi kok ada terkemuka di dunia, terkemuka pula di akhirat. Dan kemudian ditimang-timang lagi oleh siapa namanya MKC, hanya Allah yang adil. Tapi
Isa juga adil karena dia hakim yang adil. Kemudian hanya Allah yang tahu hari kiamat. Tapi ada lagi dibaca oleh MKC bahwa Isa tahu pula hari kiamat. Inilah yang menjadi pertimbangan daripada MKC sehingga dia terus mencari penelusuran tentang apa maksud daripada tulisan-tulisan atau surat-surat ini sampai dia menemukan surah Yohanes 10:30 disebut Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi Yesus dan Tuhan itu satu, sama-sama satu di dalam Tuhan. Dibaca lagi Yohanes 1 ayat 1 bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Belum lagi dibaca nubuatan mundur ribuan tahun ke belakang, kurang lebih 3.521 tahun yang lalu, di mana Musa di dalam kitab Ulangan 18 ayat 15 mengatakan bahwa seorang di antara saudaramu akan dibangkitkan. Seorang nabi, kan begitu? Nah, di antara saudaranya Israel, berarti dia dari keturunan Israel. Nah, itu mengarah kepada Yesus juga. Kemudian sekira 800 tahun lalu lagi dia baca lagi itu kitab Yesaya 9 ayat 5 mengatakan seorang anak telah dilahirkan, seorang putra dibangkitkan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut penasihat yang ajaib, Tuhan yang perkasa. Loh, kok anak lahir disebut Tuhan yang perkasa, penasihat yang ajaib, kemudian raja damai. Jadi ada 7 nubuatan di dalam satu ayat dan itu sudah terjadi semua di dalam diri Yesus. Kemudian ada lagi nubuatan terhadap Yohanes yang sudah dinubuatkan juga dalam kitab Yesaya bahwa jalan yang berliku akan diluruskan, gunung lembah diratakan. Itu diulang lagi dalam Yohanes, dapat dalam nubuatan Yohanes. Kemudian ada lagi nubuatan itu dan terjadi di dalam diri perawan Maria bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang anak, namanya disebut Immanuel. Immanuel artinya Tuhan bersama kita, artinya Tuhan dari surga datang bersama-sama dengan manusia. Manusia tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan karena manusia kotor, Tuhan suci. Maka kalau yang suci ketemu yang kotor itu akan binasa. Tetapi karena dia datang berupa manusia, yaitu Yesus, maka kita bisa hidup bersama-sama. Inilah yang menjadi pemikiran bagi MKC, maka disebut Alhamdulillah Yesus. Artinya rahmat Tuhan Yesus bersamamu. Kemudian dia mengucapkan salam, perpaduan salam bahasa Arab dengan salam bahasa Indonesia. Jadi tidak ada tindak pidana di situ. Justru yang melakukan tindak pidana adalah penyidik dan jaksa. Jaksa karena menyebut kitab suci itu sebagai berita bohong dengan menerapkan pasal 14, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 yang tidak pernah dilaporkan oleh pelapor, tapi ditambah-tambahin atau disisipkan oleh penyidik dalam petunjuk P19 jaksa dengan menyebut bahwa bacaan surat 72, 19 dan surat-surat lain itu adalah sebagai berita bohong. Artinya penyidik dan jaksa mengkriminalisasi kitab suci saudara-saudara kita umat Islam menjadi berita bohong. Tapi semuanya biar kita serahkan kepada lagi, Tuhan. Pendeta, Masih ada lagi? Masih ada lagi. Jadi tadi rupanya ada dari antara teman-teman kita yang membuat live streaming. Iya. Itu jaksanya ketakutan sampai bergetar. Oh. Mengadu ke hakim. Bu Hakim, ada live streaming atas sidang ini. Jadi yang ditakuti apa ini? Jaksa ini justru live streamingnya. Padahal ini persidangan terbuka untuk umum. Siapa saja boleh melihat. Artinya karena siapa saja boleh melihat persidangan ini, maka seperti persidangan-persidangan lain di Jakarta dan sebagainya atau di luar negeri, maka boleh disiarkan ke seluruh dunia. Ya. Namanya juga sidang terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan itu tertutup, perkara rumah tangga tertutup. Tapi karena ini perkara umum,
umum berarti dia berhak umum mengetahui perkara ini. Maka tadi rupanya ada yang membuat live streaming. Tapi yang ketakutan jaksa ini sampai ketika penasihat hukum terdakwa membaca nota keberatan, mereka berunding terus gitu, ngomong-ngomong terus. Gimana nih? Sudah ketahuan belang kita, mungkin kurang begitu diskusi mereka kan. Karena saking panasnya pembacaan surat keberatan itu, akhirnya mereka tidak sabar lagi. Kita langsung disela. Padahal kita lagi asik membaca keberatan. Izin menyela bukan tidak bermaksud tidak hormat yang mulia. Ada ini live streaming katanya. Jadi yang ditakuti oleh jaksa live streaming. Harusnya yang ditakuti oleh jaksa dan penyidik adalah Tuhan, bukan live streaming. Apalah untuk apa ditakuti live streaming? Live streaming itu kan hak orang merekam atau mengupload. Tapi kalau kau takut Tuhan, maka hidupmu dan jiwamu akan selamat masuk surga. Itu intinya, takutlah kepada Tuhan. Maka kau jangan berbuat dolim kepada setiap orang. Jangan kau jahat, tapi berbuat baiklah dan berbuat benar. Berlomba-lombalah membuat kebaikan dan kebenaran. Dan takutlah kepada Tuhan. Jangan takut kepada alat-alat teknologi. Jangan takut kepada live streaming gitu loh. Memalukan itu. Terima kasih. Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, cara.